Satu persatu pengorbanan Si Feng mulai diungkap oleh Liu. Di saat dulu, Si Feng menjalani 13 siksaan sebagai hukumannya selama 4 tahun karena ketahuan mencintai Suanji. Karena di sekte Lize, semua murid dilarang untuk memiliki hubungan dengan wanita. Maka dari itu, Si Feng memiliki kutukan kekasih dan menggunakan topeng pada waktu itu. Tidak ingin menyerah, Si Feng kembali mendekatinya. Namun nyatanya, Suanji sudah 2 kali menyakiti hati Si Feng, yang dimana Si Feng hanya memiliki batas 3 kali saja. Apabila 3 kali Suanji menyakiti hati Si Feng, maka kutukan kekasih langsung aktif dan akan membunuhnya. Diketahui saat ini tersisa 1 kesempatan untuk Si Feng, dan apabila Suanji masih menyakiti hatinya, maka Si Feng akan segera mati. Dari sinilah Suanji yang mendengarkan hal itu semakin merasa bersalah. Ia pun tidak henti-hentinya menangis. Lalu, Suanji pergi ke sekte Lize untuk menemui Zinqi dan bertanya keberadaan Si Feng saat ini. Zinqi menjawab kalau ia tidak tahu dan kalau tak salah ia melihat Si Feng memegang sebuah obat yang mampu melupakan masa lalunya. Mungkin saja Si Feng telah meminumnya, maka dari itu ia pergi dari sekte Lize. Lantas, Zinqi meminta Suanji untuk melupakan Si Feng, sebab mereka berdua tidak akan bisa bersatu. Terlebih lagi, Suanji selalu menyakiti Si Feng tanpa henti. Setelah itu ia pergi tanpa memberitahukan kepadanya. Sesaat, Suanji menunjukkan barang pemberian dari Si Feng. Tengzi mengendus bau dari barang tersebut agar bisa mencari kemana arah Si Feng pergi saat ini. Namun siapa sangka barang pemberian Si Feng kepadanya itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian yang isinya berupa surat. Ia pun sadar selama ini Si Feng sudah memberitahukan identitasnya, namun Suanji tidak pernah membuka barang tersebut yang ternyata isinya selembar kertas dan bergambar iblis burung emas, lengkap dengan pengakuan Si Feng mengenai identitasnya. Lagi-lagi Suanji menangis dan merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Kenapa tidak dari dulu ia membukanya? Sementara itu, Yu datang ke makam Raja Iblis yang dimana ia ingin menemui roh Yuan Lang dalam bertanya di mana ia menyembunyikan adiknya saat ini. Setelah diberitahukan lokasi keberadaan adiknya, Yu segera pergi ke sekte Lize. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Yan. Lantas ia pun mengikuti Yu yang pergi dengan tergesa-gesa. Namun sayang di saat ia berhasil menemukan adiknya, sang adik sudah hampir meninggal. Setelah menghembuskan nafas terakhirnya, Yu hanya bisa menangis. 他怪我来晚了，就装睡。我知道。 Dari sinilah Yan yang melihat itu semua menyadari kejahatan yang dilakukan oleh Yu selama ini karena Yuan Lang menyandera adiknya. Karena ulahnya Yu, kini Yuan Lang bisa bangkit namun dalam bentuk roh. Di sana ia pun melihat lukisan tersebut dan akhirnya sadar Suanji merupakan reinkarnasi Jenderal Iblis. Pantas saja Si Feng selama ini berusaha menyegel jantung Jenderal Iblis karena takut Suanji akan bangkit kembali. Sementara itu, Suanji meminta izin untuk mencari keberadaan Si Feng sebab mereka sudah tahu Si Feng tidak bersalah. Sang ayah pun yang juga merasa bersalah kepada Si Feng lantas mengizinkannya pergi. Kemudian Suanji bersama Tengzi memulai perjalanan mereka. Tempat pertama yang dituju merupakan sebuah desa yang pernah ia singgahi. Ia berharap bisa menemukannya di sana. Namun sayang, setelah puas keliling dan bertanya kepada seluruh warga, mereka tidak ada satupun yang pernah melihat Si Feng lagi. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Liu sedang bersama dengan anaknya.
Di sanalah Suanji mencoba bertanya kepadanya mengenai keberadaan Si Feng. Sama seperti Zinki, Liu di sana tidak mau mengatakan apa-apa dan menyuruhnya untuk tidak usah mencari Si Feng lagi. Lalu Suanji terus memohon karena ia sangat ingin menemuinya untuk meminta maaf. Tak lama kemudian, Hua datang ke sana dan memaksa Liu, ayahnya itu, untuk memberitahukan saja keberadaan Si Feng. Karena terus didesak, Liu menjawab kalau Si Feng berada di wilayah selatan. Untuk lebih tepatnya, ia tidak tahu dan meminta Suanji mencarinya sendiri. Mendengarkan hal tersebut, ia pun langsung pergi ke sana. Sedangkan di alam langit, Di Jun atau Hao Chen ini memberikan perintah kepada pasukan bintang miliknya untuk mencari keberadaan Suanji dan Si Feng agar menangkap mereka. Apabila mencoba melawan, maka bunuh saja. Mendapatkan perintah itu, keempat pasukan bintang di sana segera turun ke dunia fana. Kembali ke Suanji, ia pun tiba di sebuah desa di wilayah selatan. Karena tidak memiliki uang untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia pun berinisiatif membunuh iblis di desa tersebut supaya bisa mendapatkan uang. Karena sesuai informasi di papan mading, barang siapapun yang berhasil membunuh iblis yang meresahkan di desa itu, maka mereka akan diberikan uang. Dengan segera ia pun pergi ke sebuah rumah makan dan di sana ia bertemu dengan pelayan wanita yang bernama Ahlan. Lantas, Suanji mengatakan ia bisa membunuh iblis asalkan diberikan imbalan. Lalu pemilik rumah makan itu mempersilahkannya masuk dan berkata iblis tersebut berada di lantai atas. Sudah banyak praktisi yang mencoba mengusirnya ataupun membunuhnya namun selalu gagal. Tanpa berpikir panjang, Suanji segera naik ke atas. Tanpa butuh waktu lama, iblis itu pun berhasil dibunuh. Melihat kemampuannya, pemilik rumah makan sangat terkejut karena Suanji bukan wanita biasa. Sebagai imbalannya, mereka pun dipersilahkan tinggal dan makan secara gratis di rumah miliknya. Di malam hari, tanpa sengaja, Si Feng juga datang ke rumah tersebut untuk menemui Ahlan. Di sana, Ahlan berkata terdapat seorang wanita dan pria yang berhasil membunuh iblis tersebut. Mendengarkan hal itu, Si Feng segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Suanji tak sengaja menemukan tanaman yang dimana tanaman tersebut yang sangat disukai oleh Si Feng. Ia pun curiga Si Feng berada di wilayah tersebut. Lantas ia bertanya kepada Ahlan siapa yang menanamnya. Ahlan menjawab, ia tahu siapa yang menanamnya, namun ia ogah untuk memberitahukan kepadanya karena takut Suanji akan merebut pria yang ia sukai. Setelah itu ia pun pergi menemui Si Feng dan berkata kalau terdapat wanita yang mencarinya. Si Feng menjawab ia tidak ingin bertemu dengan siapapun dan melarang keras Ahlan membawa orang asing ke rumahnya. Tak lama kemudian, kepala desa datang ke sana dan mengabarkan sebuah berita buruk. Si Feng segera membawanya masuk untuk menceritakan masalahnya. Kepala desa berkata terdapat iblis yang selalu membunuh sepasang pengantin yang hendak menikah. Dan kejadian tersebut sudah terulang 3 kali. Akhirnya, Si Feng memiliki ide, yaitu ia akan membuat pernikahan palsu bersama Ahlan untuk mengumpan iblis tersebut. Di sana, Ahlan menjadi sangat senang meskipun hanya pernikahan palsu, ia menganggap Si Feng juga memiliki perasaan kepadanya. Lantas, Si Feng memberikan sebuah mutiara supaya Ahlan membeli sepasang gaun pengantin untuk mereka. Saat kembali ke rumah makan, ia lantas memberikan mutiara tersebut kepada ibu angkatnya sambil berkata kalau ia hendak menikah dengan pria yang ia sukai. Di malam hari, ibu angkatnya itu menunjukkan mutiara tersebut kepada Suanji sambil bertanya apakah barang tersebut berharga atau tidak. Melihat mutiara itu, sontak Suanji sangat terkejut karena ia tahu itu milik Si Feng yang berasal dari sekte Lize. Dengan segera ia bertanya,
siapa yang memberikannya? Ibu angkatnya Ahlan di sana menjawab kalau anaknya yang memberikannya untuk dibelikan pakaian pernikahan. Ternyata di malam itu juga pernikahan palsu mereka diadakan. Tidak ada satupun orang yang tahu kalau pernikahan itu hanya pura-pura supaya bisa mengumpan iblis. Hingga di mana Suanji datang ke sana dan sangat terkejut. Pengantin prianya adalah Si Feng. Lantas ia pun memanggilnya. Di sini, Si Feng sebenarnya sangat terkejut akan kedatangannya. Namun demi pernikahan palsu itu tidak terbongkar, ia pun pura-pura tidak mengenal Suanji. Di sini Suanji sangat bersedih dan mengira Si Feng telah memakan obat yang bisa melupakan masa lalunya. Lantas, Si Feng segera mengusirnya dari sana dan akan melanjutkan pernikahan tersebut. Suanji hanya bisa menangis melihat orang yang ia cintai menikah dengan wanita lain. 你们只怕是认错人了，我需要对这个名字留下什么印象吗？师父，你二位是新来的捉妖师吧？ Di malam harinya, Si Feng melamun dan masih tidak percaya kalau Suanji datang mencarinya. Ahlan yang mengajaknya berbicara sedari tadi tidak ia pedulikan. Secara kebetulan, Tengzi menguping pembicaraan mereka yang mengatakan kalau pernikahan palsu itu harus mereka rahasiakan supaya iblis tersebut bisa mereka tangkap. Mendengarkan hal itu, Tengzi akhirnya sadar, ia pun segera menemui Suanji untuk mengabarkan kalau pernikahan Si Feng hanya pura-pura saja untuk mengumpan iblis yang meresahkan warga saat ini. Suanji menjadi sangat senang mendengarkannya karena ia masih memiliki harapan untuk mendapatkan Si Feng kembali. Mereka pun lalu memiliki sebuah ide. Tengzi melimpas di kamar tersebut. Si Feng yang melihatnya menyangka itu adalah iblis. Dengan cepat ia pun mengejar. Lalu Tengzi bertemu dengannya sambil berkata Suanji telah diculik. Si Feng menjadi panik dan ingin mencari keberadaannya. Namun ternyata ia sedari tadi telah dijebak. Dan terbukti Si Feng masih mengkhawatirkan Suanji. Dan belum memakan obat penghilang masa lalu tersebut. Kesal karena telah dijebak, Si Feng menjadi marah dan mengusir mereka. Suanji terus memohon dan meminta maaf. Ia berkata sudah tahu apa yang dilakukan oleh Si Feng untuknya selama ini. Ia sudah mencarinya selama setahun lebih dan tidak akan membiarkan Si Feng pergi lagi. Mengenai kutukan kekasih di tubuhnya itu, Suanji berjanji akan membantunya melepaskan kutukan tersebut dengan mencintainya secara tulus. Sesaat Ahlan berteriak diculik iblis yang mereka cari. Dengan cepat Si Feng mengejarnya tanpa menjawab perkataan dari Suanji barusan. Setelah berhasil menemukan tempat persembunyian iblis tersebut, mereka pun lantas bertanya kenapa menculik pasangan pengantin yang hendak menikah. Iblis itu berkata selama ini ia selalu dikhianati oleh wanita. Maka dari itu ia sudah muak dan akan membunuh sepasang pengantin sebagai pelampiasannya. Sesaat Si Feng berkata kalau ia juga iblis dan sangat tahu mengenai perasaannya saat ini. Sebab Si Feng juga merasakan hal yang sama. Seketika Suanji yang mendengarkan hal itu menjadi sadar kalau perkataan Si Feng ditujukan untuknya. Lalu dengan segera Si Feng menyerang dan membunuh iblis itu untuk menolong Ahlan. Setelah berhasil menyelamatkannya, Si Feng hendak pergi, namun ia ditahan oleh Suanji yang tidak ingin berpisah dengannya. Si Feng menjawab, iblis dan manusia tidak bisa hidup berdampingan. Ia pun memintanya untuk tidak usah mendekatinya lagi. Setelah Si Feng kembali membawa Ahlan, seketika ia pun muntah darah sebab kutukan kekasih di tubuhnya bereaksi kembali akibat kedatangan Suanji. Singkat cerita, Suanji berada di depan rumah Si Feng. Saat ini ia bingung harus melakukan apa supaya Si Feng mau kembali lagi kepadanya. Tengzi lantas mengajaknya masuk ke dalam. Kebetulan Si Feng dikala itu hendak makan.
Sesaat, Suanji hendak pergi memasak makanan untuk mereka supaya enak mengobrol. Tengzi lalu mengajak Si Feng keluar sebentar. Lantas ia bertanya kenapa ia menjauhi Suanji. Si Feng menjawab ia bukan ingin menjauhinya, namun saat ini ia sadar sudah tidak memiliki energi ataupun kekuatan lagi. Karena seluruh energinya sudah ia gunakan untuk menyegel jantung Jenderal Iblis di Danau Telarang. Apabila ia bersama Suanji, takutnya ia tidak akan bisa melindunginya. Ditambah lagi ia memiliki kutukan kekasih. Apabila Suanji kembali mengkhianati cintanya, maka ia akan tewas terbunuh kutukan kekasih tersebut. Saat masuk ke dalam, ia tak sengaja mendengarkan bunyi piring pecah. Ternyata Suanji tak sengaja menjatuhkannya dan ia pun terluka. Melihat hal itu, ia pun menyuruh Suanji mengambil salep di dalam lemari dan mengobati lukanya itu. Suanji sengaja pura-pura kesakitan supaya Si Feng mau membantunya mengolesi salep tersebut ke kakinya. Namun sayang, Ahlan datang ke sana mengganggu mereka, bahkan mengusir Suanji. Tanpa sengaja, jepit rambut pemberian Si Feng kepadanya terjatuh ke lantai. Melihat hal itu, Si Feng sadar ternyata Suanji masih menyimpan dan tidak membuangnya. Oleh karena itu, ia pun diizinkan menginap semalam. Sementara Ahlan dipinta oleh Si Feng untuk pulang. Lalu di saat Suanji telah tidur, secara diam-diam, ia pun mengolesi salep tersebut ke kakinya. Keesokan harinya, Si Feng lantas mengusir Suanji dan tidak usah menemuinya lagi. Tiba-tiba, Suanji melukai tangannya sendiri dan hal itu ia lakukan supaya ia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Si Feng di saat kutukan kekasih di tubuhnya mulai aktif. Ia pun bersumpah akan mencintainya apapun yang terjadi dan tidak akan meninggalkannya supaya kutukan kekasih di tubuhnya itu bisa dihilangkan. Namun tetap saja Si Feng sudah tidak peduli dan pergi dari sana. Singkat cerita, Suanji tanpa menyerah menunggu di depan rumah Si Feng. Hari-hari berlalu begitu cepat, tanpa terasa Suanji menunggu di depan rumah Si Feng. Namun, Si Feng tidak kunjung keluar. Lantas ia pergi bertanya kepada Ahlan dan di sana Ahlan mengatakan Si Feng sudah pergi sejak kemarin. Seketika ia pun sangat terkejut dan segera mencarinya. Sampai-sampai kakinya yang terluka kini menjadi sakit kembali. Namun sayang usahanya sia-sia dan Si Feng tidak ditemukan. Lalu dari kejauhan, Si Feng memperhatikannya dan ia sengaja menjauhi Suanji supaya Suanji bisa hidup lebih baik tanpa dirinya. Lalu Suanji terus menunggu hingga salju turun. Ahlan menemui Si Feng dan mengabarkan hal tersebut. Si Feng meminta ia mengantarkan jaket untuknya. Setelah diantar, Suanji menolak untuk memakainya kecuali Si Feng sendiri yang mengantarkannya secara langsung. Hingga tak lama kemudian, ia yang sudah tidak sanggup lagi akhirnya pingsan di tempat. Si Feng segera datang ke sana untuk membawanya masuk ke dalam. Setelah sadar, Suanji langsung memeluknya. Di sana ia memohon untuk jangan meninggalkannya. Ia sudah tahu selama 9 kehidupan masa lalunya, Si Feng yang selalu setia bersamanya. Saat ini apabila ia tidak mau kembali lagi, Suanji akan bunuh diri. Dan pada akhirnya, hubungan mereka berdua pun membaik.
你说什么？ Lalu mereka berdua pun berciuman, dan siapa sangka apa yang mereka lakukan barusan dapat membuat kutukan kekasih di tubuh Si Feng seketika menghilang. Si Feng menjadi sangat senang dan kini ia tidak perlu lagi menjauhi Suanji. Lalu Si Feng pergi ke sebuah tempat yang dimana selama setahun lebih ini ia menanam sebuah tanaman yang bisa menyembuhkan energinya. Karena bagaimanapun juga ia bisa menjadi lemah seperti ini karena kekuatan burung emasnya telah ia gunakan untuk menyegel jantung Jenderal Iblis di Danau Terlarang. Tinggal sedikit lagi tanaman obat itu akan mekar dan bisa digunakan. Tidak ingin terjadi apa-apa, ia pun menyegelnya supaya tetap aman. Secara kebetulan Yuan Lang dalam bentuk roh melihatnya dan menjadi tahu. Tak lama kemudian, Suanji datang ke sana dan ia pun sangat terkejut. Dari sinilah Suanji sadar kenapa Si Feng bisa menjadi seperti ini. Itu dikarenakan kekuatan burung emas miliknya sudah digunakan untuk menyegel jantung Jenderal Iblis di Danau Terlarang. Namun Si Feng meminta ia untuk tenang saja, sebab tanaman yang sudah ia tanam sebentar lagi sudah bisa ia gunakan untuk menyembuhkan tubuhnya. 师傅， Sementara di tempat lain, Liu yang sedang belanja makanan untuk anaknya sesaat diserang oleh pasukan bintang dewa, utusan oleh Dijun atau Hao Chen. Kedatangan mereka untuk mengambil kembali mata surgawi, karena di waktu dulu Liu telah mencuri mata surgawi tersebut dari alam langit. Apabila tidak menyerahkannya, maka Hua, anak wanitanya itu akan dibunuh, sebab saat ini sudah disandera oleh mereka. Pertarungan pun terjadi dan Bunga datang ke sana membantunya. Pada akhirnya, Liu menyerah dan akan memberikan apa yang mereka mau asalkan anaknya dibebaskan. Setelah diambil secara paksa mata surgawi tersebut, para bintang dewa ini segera pergi karena mereka merasakan hawa kehadiran Zinqi dan mereka sadar tidak akan mampu melawannya. Kembali ke mereka, terlihat Suanji membantu untuk menumbuhkan tanaman obat tersebut agar cepat mekar nantinya. 懒得理你。 Lalu mereka pun kembali ke rumah. Di sana Tengzi mengajak Si Feng berbicara empat mata dengannya. Ia mengabarkan kalau Dijun, pemimpin alam langit, saat ini mengerahkan pasukan bintang dewa untuk menangkap Suanji dan dirinya agar dibunuh. Bahkan barusan mata surgawi milik Liu diambil secara paksa hingga terluka parah. Lantas Tengzi meminta ia untuk segera pergi membawa Suanji sejauh mungkin. Sontak, Si Feng sangat terkejut mendengarkan informasi tersebut. Ia pun menjadi sangat marah dan kesal. Lalu ia bersama Suanji kembali untuk mengecek. Dan terlihat tanaman obat di sana sudah mekar dengan sempurna dan sudah siap untuk digunakan. Namun sesaat, Yu bersama Yan datang ke sana. Melihat kedatangannya, Suanji menjadi sangat marah. Karena bagaimanapun juga, Yu adalah pengkhianat. Di sana, Yan menjelaskan kalau Yu melakukan pengkhianatan itu karena dipaksa oleh Yuan Lang sebab adiknya disandera. Namun sayang kini adiknya telah meninggal. Si Feng meminta Suanji untuk memaafkan apa yang diperbuat oleh Yu. Setelah itu, Yan mengutarakan maksud kedatangannya saat ini, yaitu meminta sedikit darah Si Feng, sebab ia ingin melepaskan ikatan darah mereka berdua, supaya ia tidak menjadi binatang spiritualnya lagi. Hal itu ia lakukan sebab ingin hidup bersama dengan Yu.
Tentu saja Si Feng bersedia melakukannya, namun tidak sekarang, karena ia tidak memiliki energi lagi. Entah apa yang merasuki Yan, ia terus mendesak Si Feng untuk melakukannya sekarang. Lantas, Si Feng segera memberikan darahnya untuk melepaskan ikatan darah mereka, supaya Yan bisa mendapatkan kebebasannya. Dan benar saja, setelah melakukan itu, Si Feng seketika muntah darah dan menjadi sangat lemah. Tiba-tiba, petir di mana-mana. Hal itu terjadi saat ini karena Tengzi sedang bertarung melawan salah satu pasukan bintang dewa, yaitu King, temannya sendiri. Selesai bertarung, King yang sebenarnya sangat menyayangi Tengzi lantas meminta ia untuk jangan membantu Si Feng dan Xuanji lagi, sebab Di Jun memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Ia juga meminta Tengzi segera melepaskan ikatan darahnya dengan Xuanji supaya ia tidak lagi menjadi binatang spiritualnya. Namun sayang, Tengzi enggan melakukan itu. Sampai mati sekalipun ia akan tetap melindungi Xuanji apapun yang terjadi. Efek dari pertarungan mereka berdua kini petir di mana-mana, bahkan menyambar Yan di sana. Dengan cepat, Si Feng menahan petir tersebut untuk melindunginya.师傅，你身上怎么这么疼？怎么会这样？